pakai ini apa ini? Ini. Ini boleh, lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan wartawan yang saya hormati, terima kasih atas kesabarannya menunggu pertemuan kami, pimpinan MPR dengan Bang Surya, selaku tokoh sekaligus juga Ketua Umum Partai Nasdem. Ini adalah silaturahmi kebangsaan kami yang kesekian kalinya setelah bertemu dengan beberapa mantan presiden yang juga ketua umum partai politik sebelum pelantikan presiden yang lalu. Dan hari ini terima kasih Bang Surya, kami semua sudah diterima dengan baik, dijamu dengan makan nasi bakar dan durian ucok Medan. Jadi kami di sini tidak saja mendapat isi kepala, tapi juga isi perut. Terima kasih Bang Surya. Ada beberapa hal yang kami diskusikan dan mendapat masukan yang luar biasa dari Bang Surya selaku tokoh bangsa terkait dengan warisan yang harus kami selesaikan dari MPR periode lalu, yaitu rekomendasi amandemen terbatas dan perlunya dihadirkan kembali GBHN dalam sistem konstitusi kita. Bang Surya tadi menyampaikan beberapa hal yang menurut saya ada benarnya, sehingga kita bisa lebih luas lagi membuka cakrawala, memberi kesempatan publik untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, dan urung rembuk akan kita bawa kemana bangsa ini ke depan. Karena bicara MPR adalah bicara soal kebangsaan, tidak hanya bicara soal kepentingan pemerintah atau arah pemerintah ke depan, tapi juga kepentingan bangsa dan arah bangsa kita ke depan. Jadi kalau ibarat, kalau bisa diibaratkan, kita di MPR ini lebih banyak bicara soal awan, soal payung, jauh daripada hal-hal yang praktis yang selama ini dilaksanakan oleh DPR. Kita bicara soal menentukan cuaca, panas, mendung, dan hujannya negeri ini sangat tergantung pada keputusan MPR dalam menyusun konstitusi yang bisa melindungi segenap tumpah darah termasuk isinya, yaitu kita-kita semua. Jadi kita membuka dokumen, ternyata Partai Nasdem termasuk yang ikut mendorong atau setuju dalam dokumen dilakukannya amandemen terbatas, selain 7 partai yang lain. Hanya Golkar, PKS, dan Demokrat yang ketika itu menginginkan tidak amandemen tapi melalui undang-undang atas GBHN. Namun tadi kami mendapat gambaran baru, tidak hanya terbatas, tapi sangat tergantung pada perkembangan kekinian. Maka Bang Surya tadi menyampaikan amandemen menyeluruh yang mengevaluasi berdasarkan daftar isian masalah kita sebagai bangsa dan bernegara, dari mulai preambul atau pembukaan sampai pasal demi pasalnya, mana-mana saja yang perlu kita amandemen, kita rubah sesuai dengan kebutuhan bangsa kita. Tapi tidak boleh gampangan, harus betul-betul cermat. Kalau memang kita mau rubah, teman-teman, rubah sesuai dengan kebutuhan bangsa. Tidak boleh mengada-ada. Dan ini karena kita melihat
sistem demokrasi kita menurut Bang Surya adalah sistem demokrasi yang free fight. Nah ini harus juga dikanalkan atau dijaga dengan undang-undang dasar yang kuat agar kita tidak kebablasan dan agar juga tidak mendegradasi daripada komitmen kita dalam berbangsa dan bernegara. Lalu ada pertanyaan menarik tadi dari Bang Surya. Kalian pimpinan MPR, apa benar Pancasila itu masih ada? Ini pertanyaan menarik dari beliau. Sekaligus tantangan sebetulnya. Kenapa? Kalau masih ada, ini kan paradok. Kenapa sila keempat tidak sesuai dengan apa yang kita praktikkan hari-hari ini? Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau kita kaitkan juga dengan pasal 2 ayat 3, tadi disampaikan oleh mantan Ketua MPR, Pak Kiai Hidayat Nur Wahid, itu di sana bunyinya setiap pengambilan keputusan, segala keputusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Jadi itu kan voting. Padahal semangat daripada MPR atau kita Pancasila adalah musyawarah mufakat. Ini juga perlu pemikiran dan perlu dirubah melalui amandemen. Kalau kita ingin mempertahankan ini, maka ini akan menjadi paradok atau bertolak belakang dengan semangat yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian juga tadi Pak Surya juga menggoda dengan tafsir MK yang memutuskan kemarin pemilu serentak yang menimbulkan banyak dampak. Apakah ini masih ingin kita pertahankan untuk 5 tahun ke depan, atau kita rubah atau kita pisah agar memperkecil risiko kita dalam berbangsa dan bernegara. Kalau kita ingin pisah, itu artinya tidak bisa dihindari amandemen, karena itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilu itu harus dilakukan dengan serentak. Kemudian semangat baru yang juga disampaikan Bang Surya, bahwa boleh kita merubah, tapi semangat untuk mempertahankan atau menjaga sistem presidensial dan harus diperkuat, itu penting. Jadi tidak boleh ke depan pemerintahan itu lemah atau kalah kuat. Pemerintah harus kuat, parlemen harus kuat, dan rakyat harus kuat. Yang pertama dilakukan adalah memperkuat sistem presidensial kalau memang kita akan amandemen. Kembalikan semua kewenangan yang menjadi kewenangan presiden dalam sistem ini. Misalnya dalam hal penentuan Kapolri, apa masih perlu dilakukan fit and proper di DPR misal ya. Kemudian dalam hal pengangkatan dan penunjukan duta besar, begitu juga yang lain-lain. Ini hanya pemikiran-pemikiran dari Pak Surya yang menggoda kita untuk kita berpikir, dan kemudian kita akan melakukan diskursus kepada publik tentang hal-hal tersebut. Ya. Kita masih punya waktu banyak, kita masih punya waktu emas atau golden time, sekurang-kurangnya 3 tahun ke depan sebelum kita putuskan secara bersama hal-hal yang akan membawa bangsa kita lebih maju ke depan. Saya kira itu pengantar dari saya. Mohon maaf kalau terlampau banyak. Saya persilakan kepada Bang Surya untuk menyampaikan yang belum saya tersampaikan tadi. Silakan Mas Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan pimpinan MPR yang saya hormati, Mas Bambang dan teman-teman, rekan-rekan pers yang saya hormati. Hari ini saya berserta dengan beberapa unsur pimpinan DPP Partai Nasdem mendapatkan kunjungan kehormatan dari pimpinan MPR kita. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Saudara Ketua kepada kita semuanya, pertemuan tadi memang merupakan pertemuan yang dimanfaatkan sungguh-sungguh untuk saling sharing idea, pertukaran pikiran satu sama lain,
menerima dan memberikan masukan juga satu sama lain. Semuanya memang diniatkan sungguh-sungguh lah untuk bagaimana agar peran dan eksistensi lembaga tinggi negara kita MPR ini bisa jauh lebih berperan, lebih efektif, dan bisa memberikan sesuatu penguatan bagi proses perjalanan kehidupan kebangsaan yang kita sedang jalankan pada saat ini. Nah, saya menyatakan unsur pimpinan MPR memang tentu dalam harapan kami dari Partai Nasdem ini terwakili oleh semangat kenegarawanan dalam melatar belakangin dan memotivasi seluruh polisi, kebijakan dan keputusan yang diambil oleh MPR sendiri. Saya percaya itu, dan untuk itulah saya menaruh rasa hormat dan terima kasih atas kunjungan yang telah diberikan pada hari ini ke kantor DPP Partai Nasdem. Inilah yang bisa saya sebutkan saudara semuanya. Hal lain tadi sudah dijelaskan oleh saudara ketua kita, ketua MPR kita Mas Bambang. Saya juga berterima kasih pada kawan-kawan pers. Barangkali tidak ada jamuan, barangkali yang salah pasti yang tuan rumah. Kalau ada barangkali terima kasih. Demikian saja saya pikir cukup. Ya, kalau memang ada pertanyaan silakan pada yang semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Surya. Barangkali Pak Kiai Haji Hidayatun Rohid ingin menyampaikan, menambahkan. Pak Asrul, monggo silakan kawan-kawan sekalian kalau ada yang ingin bertanya. Jangan nanya Golkar ya, ini MPR. Ya, silakan. Ya, kalau Anda ingin bertanya semangat kami di MPR, kita tidak akan menyentuh ke sana karena menurut penilaian kami sampai hari ini sistem pemilu, pemilihan presiden dan priorisasi presiden itu sudah sangat bagus. Yang kita bahas adalah tentang kehidupan kebangsaan kita yang lain. Nanti bisa satu kamar di atas kita bicara, kan media Indonesia nih. Intinya itu, kita tidak masuk ke sistem pemilu atau demokrasi yang sudah kita putuskan, kita hanya masuk dalam hal-hal yang lain. Itu pun kita akan evaluasi. Jadi kalau rekomendasi amandemen terbatas ini hanya 1-2 pasal, tapi menyampingkan hal-hal yang lain yang justru penting bagi kita dalam berbangsa dan bernegara, itu sangat sayang. Makanya kita evaluasi. Tapi khusus untuk yang sistem pemilihan presiden dan priorisasi, itu menurut pandangan kami sampai saat ini dan semangat kami di MPR, dan saya yakin dan saya percaya semangat para ketua umum partai politik itu tetap itulah yang paling baik. Bukan begitu Bang Surya? Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal Siregar dari Harian Pers Kota. Pertanyaan saya cuma 2, Pak. Pertama, tadi Pak Ketua MPR mengatakan, kalau saya tidak dengar, akan juga menyentuh preambul. Kalau saya melihat, kalau merubah preambul berarti sudah merubah negara Republik Indonesia, keyakinan saya. Bukan, saya potong supaya jangan sampai salah paham. Harus dibaca preambul ini harus nyambung dengan itu. Yang dirubah itu yang di bawahnya, tapi baca dulu yang atasnya preambul. Bukan berarti kita merubah pembukaan, tidak. Tapi pasal demi pasal di bawahnya dari awal sampai akhir itulah yang harus nyambung dengan semangat ini. Kalau dirubah, kita sepakat sebagai bangsa dan negara, ini tidak boleh, titik koma pun tidak boleh dirubah pembukaan. Terima kasih Pak. Yang kedua mungkin menyangkut kebangsaan kita, DPR. Sekarang ini setelah peristiwa di Kampung Melayu, sekarang di Medan. Nah ini kan bagaimana MPR ini kena menyangkut Pancasila, 4 pilar. Ini bagaimana masih banyak masyarakat-masyarakat kita yang terkontaminasi budaya-budaya luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan menarik.
sekaligus juga menjawab apa yang terjadi pagi tadi. Ini yang juga menjadi salah satu PR besar yang harus kita jawab dan harus kita carikan jalan keluarnya tentang paham kebangsaan kita dan kesadaran kita dalam berbangsa dan negara dengan berbasis filosofi Pancasila. Kita belum dapat laporan dari pihak keamanan, saya sudah kontak tadi Wakabik Intelkam, apakah itu bom bunuh diri atau bom bunuh orang. Ini yang masih kita gali karena objeknya atau pelakunya adalah Gojek, bisa saja dia hanya menerima titipan lalu diledakkan dari jarak jauh. Ini masih dalam penyelidikan, tapi kami turut prihatin dan tentu saja berduka cita terhadap apa yang terjadi di Kapolres Medan, dan ini melukai hati kita sebagai bangsa. Masih ada saja orang yang ingin melukai orang lain atau melukai dirinya dengan tujuan yang saya juga tidak tahu apa tujuan akhirnya gitu. Yes. Fatan dari Detikkom, Bang. Ini kan selama ini ada dua bahasa ya, terbatas atau menyeluruh terkait dengan perubahan aman. Ini nanti menyatukan kedua bahasa yang ada ini gimana nanti? Ya, ada lima wacana yang berkembang. Satu, basic startnya adalah amandemen terbatas. Lalu ada yang berpendapat penyempurnaan Undang-Undang Dasar 45, lalu perubahan menyeluruh. Yang ketiga, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana aslinya sesuai dengan dekret Presiden 5 Juli. Yang kelima, tidak perlu amandemen yang sekarang masih cukup memadai. Jadi ada 5 wacana yang justru kita akan lemparkan ke publik sebagai diskursus yang nanti kita akan serap kembali apa yang sebetulnya diharapkan oleh rakyat kita, oleh bangsa kita terhadap perubahan mendasar daripada kita mengelola negara ini. Jadi nggak usah khawatir, amandemen itu sangat sulit. Ya. Yang bisa mengalahkan adalah semangat kita semua sebagai bangsa. Itu bisa dimungkinkan amandemen kalau kita semua kompak dan solid. Kenapa? Karena untuk mengusulkan saja dibutuhkan 1/3 anggota MPR dari 711. Lalu pengusul harus jelas mencantumkan pasal-pasal mana saja yang ingin dirubah beserta argumentasinya yang kuat. Yang ketiga, pengambilan keputusan harus dilakukan di forum yang quorum yang dihadiri minimal sekurang-kurangnya 2/3 dari 711 anggota MPR. Dan diputuskan setengah N+1. Sampai hari ini belum ada yang mengusulkan adanya perubahan atau amandemen. Jadi belum ada yang mengusulkan. Ini kita baru wacana melalui diskursus. Ya kalau sampai akhir 2003 nggak ada yang mengusulkan ya sudah, berarti tidak ada yang mau, kan begitu saja. Tapi wacana ini penting bagi kita untuk membuka kedewasaan kita dalam berpolitik dan membuat rakyat kita melek politik. Kira-kira itulah target minimal yang harus dicapai, bahwa rakyat kita harus paham betul posisi dan kedudukan MPR dan paham betul posisi sebagai negara, hak dan kewajibannya. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, maka saya terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.